Bang Demon di sini kembali lagi di channel Bumi Datar. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar jika ingin membuat jembatan atau bangunan yang besar diperlukan tumbal kepala manusia? Tumbal kepala manusia ini konon untuk memperkokoh jembatan, bukan sembarang kepala manusia. Lebih tepatnya adalah kepala anak-anak. Mereka diculik, kemudian kepalanya dipotong, lalu ditanam di dasar jembatan atau di dasar waduk dan sejenisnya. Dan kisah ini pun sangat hidup dan sangat viral pada tahun 1970 hingga tahun 1990-an. Tak hanya itu, di awal tahun 2000-an, hal ini juga masih dipercaya dan digunakan untuk menakut-nakuti anak yang ingin keluar atau yang nakal yang tak bisa diurus oleh orang tuanya. Bagaimana kepercayaan ini muncul dan bagaimana kisah seram itu dipercaya oleh anak-anak saat itu? Saksikan pembahasannya hanya di Bumi Datar. Di tahun 1970 sampai 1990, banyak yang percaya jika ada sebuah proyek besar seperti pembangunan jembatan, waduk, hingga gedung, pasti akan menggunakan tumbal kepala manusia. Cerita ini beredar luas di beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga di Jawa dan juga Bali. Bahkan sampai saat ini, kisah tersebut masih terus dipercaya dan diceritakan sebagai urban legend. Setiap orang yang sudah lahir di tahun itu pasti akan tahu dan pernah mendengar cerita ini. Bahkan sampai awal tahun 2000-an, cerita ini masih dipercaya sehingga anak-anak akan mengalami ketakutan saat keluar rumah sendiri. Tak ada yang tahu sumber pastinya cerita itu datang. Yang pasti banyak orang tua yang kemudian menakut-nakuti anak-anaknya dengan cerita penculikan itu. Setiap bocah diwanti-wanti untuk tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Setiap anak-anak yang baru pulang sekolah diminta langsung untuk pulang ke rumah. Begitu juga selama perjalanan pulang, mereka diminta untuk tetap bersama-sama dengan teman-temannya. Intinya, tidak berjalan sendirian. Apalagi ketika itu kondisi sedang sepi dan tak seramai hari ini, sehingga disebutkan kondisi itu akan memudahkan para penculik bocah untuk melancarkan aksinya. Pada saat itu, sosok penculik ini digambarkan sebagai sekelompok orang yang berkendara mobil jenis Jeep, van, atau PW Kombi. Lalu mereka juga menggunakan pakaian serba hitam dan ada pula yang menggambarkan mereka menggunakan topeng. Selain itu, dalam buku yang berjudul Kisah Tanah Jawa yang diterbitkan tahun 2018, disebutkan jika para penculik ini menamai kelompoknya sebagai sebutan duyung dengan simbol gunting dan golok. Kelompok penculik ini beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan kebetulan juga pada akhir tahun 1970-an merupakan saat sebuah proyek besar dibangun di Jawa Tengah, yakni sebuah waduk yang membendung Sungai Bengawan Solo sedang melalui proses pembangunannya ketika itu. Kabar yang berkembang untuk memperkokoh konstruksi, penanggung jawab proyek konon membutuhkan tumbal kepala manusia. Yang dibutuhkan adalah tumbal anak-anak yang berusia tidak lebih dari 13 tahun dan belum akil balik. Syarat yang menyeramkan itu merupakan jalan pintas yang datang dari paranormal hitam. Mereka menyerahkan sepenuhnya pencarian tumbal anak-anak tersebut kepada pihak ketiga, atau mereka menyewa orang lain untuk mencari tumbal anak-anak tersebut. Para penculik anak-anak pun disebutkan bergentayangan di sekitaran wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anaknya betapa sadisnya modus yang dipakai oleh para penculik itu, di mana diceritakan anak-anak yang sedang bermain atau dalam perjalanan pulang dari sekolah sendirian tiba-tiba dijerat. Si bocah korban penculikan kemudian dimasukkan ke dalam jeep dengan posisi dibekap dan dibawa ke tempat sepi.
Sesampainya di tempat sepi, anak-anak itu lantas digorok lehernya serta dicongkel kedua bola matanya. Tubuh bocah yang sudah tak berkepala itu kemudian dibuang di hutan atau di dalam jurang yang dalam dengan posisi tangan yang terikat. Sementara kepalanya ditaruh dalam karung untuk kemudian diserahkan kepada pihak pertama yang menyewa mereka untuk digunakan sebagai tumbal atau untuk memperkuat konstruksi bangunan. Kabar yang berkembang, sepasang mata bocah korban penculikan itu dipakai sebagai tumbal penglaris. Konon yang sering memakai syarat penglaris ini adalah para pedagang es dawet. Begitu cerita yang beredar dulu. Sedangkan kepala bocah korban penculikan selanjutnya ditanam pada bagian pondasi bangunan, ditimbun dan langsung dicor sesuai dengan perhitungan hari baik atau hari pasaran. Disebutkan pula, perjanjian tumbal kepala anak-anak itu berlaku selama 100 tahun sejak bangunan itu difungsikan. Apabila masa kontrak habis, diyakini akan terjadi peristiwa kecelakaan di luar nalar. Di antaranya saat musim kemarau, di mana air sedang dangkal, tiba-tiba terjadi insiden orang tewas tenggelam. Korban tenggelam sebagian besar adalah anak-anak yang sedang mencari ikan. Sementara itu, seorang penulis bernama Bregas Pranoto dalam bukunya berjudul Kenapa Orang Takut Jadi Tumbal Proyek menceritakan tentang seorang penjahat sakti yang jadi kaki tangan pemerintah kolonial Belanda. Tugasnya menculik anak-anak supaya bisa ditumbalkan untuk membangun jembatan, jalan raya, dan bangunan penting lainnya. Selain itu, Ong Hok Ham pada bukunya berjudul Madiun dalam Kemelut Sejarah menuliskan bahwa pada abad ke-19 dan 20 beredar rumor di pedesaan yang mengatakan pemerintah Belanda butuh 2 tengkorak manusia sebagai pondasi jembatan, gedung pemerintah, dan bangunan penting lainnya. Dijelaskan kembali oleh Ong Hok Ham, inilah yang membuat masyarakat setempat mencurigai kehadiran orang asing, terutama orang Belanda. Tidak jarang, mereka langsung menyerang orang asing yang muncul di desa mereka. Para warga ini akan berteriak-teriak untuk mengusir orang asing ini. Culik, culik, katanya, sambil menyembunyikan anak-anak mereka. Lalu, setelah bertahun-tahun berlalu, dan hal itu menjadi seperti urban legend. Pertanyaannya, apakah kisah itu memang benar-benar kisah nyata, atau hanya sebuah rekaan, atau kesalahan tafsir? Dilansir dari berbagai sumber, ternyata misteri tumbal kepala manusia untuk pembangunan jembatan ini sudah berasal dari zaman dahulu saat penjajah datang ke Nusantara, bahkan saat itu Indonesia pun belum merdeka. Di mana zaman dulu semuanya serba terbatas. Masyarakat banyak mengandalkan rakit bambu sebagai satu-satunya sarana transportasi untuk menyeberangi sungai. Saat itu juga belum ada jembatan besi maupun jembatan beton seperti yang ada saat ini. Di saat zaman serba belum maju itu, datanglah para insinyur dari Belanda. Para ahli konstruksi bangunan itu dipercaya sebagai lulusan Universitas Leiden. Disebutkan kedatangan mereka ke Indonesia atas permintaan pemerintah Belanda yang saat itu sudah bercokol di Indonesia. Berbekal keilmuan yang mereka punya, dibangunlah jembatan-jembatan yang kuat dan kokoh dengan semen, bebatuan, dan juga besi. Jembatanan kokoh yang terbentang di atas sungai itu bisa dilintasi oleh orang maupun kendaraan. Nah, tentu saja hal itu membuat warga pribumi menjadi heran. Bagaimana mungkin bangunan itu bisa berdiri di atas sungai? Selanjutnya, mereka pun bertanya kepada para insinyur tersebut bagaimana cara membuat jembatan itu. Mereka bertanya, "Wahai Tuan, bagaimana caranya bisa membangun jembatan yang kokoh seperti itu?" Nah, para insinyur tersebut kemudian menjawab, "Dengan ini," kata salah satu insinyur itu sembari menunjuk telunjuknya ke arah kepala, yang artinya adalah menggunakan akal pikiran atau ilmu. Akan tetapi,
Jawaban itu diasumsikan salah oleh masyarakat. Mereka beranggapan bahwa untuk membangun jembatan harus menggunakan tumbal kepala. Namun tentu saja tidak ada warga yang mau berkorban kepalanya untuk dipotong sebagai tumbal. Nah, hingga akhirnya muncullah mitos tentang misteri penculikan untuk dipotong kepalanya yang selanjutnya digunakan sebagai tumbal pembangunan jembatan. Dan mitos ini terus-menerus berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Sementara itu, Bergas Pranoto masih dalam bukunya yang berjudul Kenapa Orang Takut Jadi Tumbal Proyek menyebut jika kepercayaan ini ada kaitannya dengan keyakinan orang di Asia Tenggara di masa silam, yakni untuk mengharmoniskan hubungan dengan roh dan perlindungan. Diharapkan penumbalan ini dapat memuaskan roh tersebut sehingga merestui pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka. Cerita mengenai tumbal proyek menurut pemaparan Bergas memang muncul setelah serangan besar-besaran penjajah Belanda ke pedalaman Nusantara. Misalnya saja saat Belanda masuk dan menundukkan kelompok Dayak, lalu melarang perburuan kepala. Dayak pun tercerabut dari salah satu aspek budayanya. Secara paradoks, melihat Belanda memonopoli perburuan kepala untuk melanggengkan kekuasaannya serta membangun proyek skala besar. Jadi masih ada miskomunikasi juga. Sementara itu, Ong Hok Ham pada bukunya Madiun dalam Kemelut Sejarah juga mengaitkan hal ini dengan kondisi orang Jawa di abad ke-19. Ketika itu, orang Jawa begitu menderita di bawah sistem tanam paksa. Ketakutan mati saat menjadi buruh, membangun, atau bekerja di pabrik menghantui mereka. Kejadian yang serupa terjadi di Sumatera Utara saat Belanda membangun perkebunan di awal abad ke-20. Desa-desa dipindahkan agar perkebunan karet berdiri, hutan, pohon-pohon tua, dan perbukitan diratakan untuk membuka jalan. Sehingga dengan begitu, menurut Ong Hok Ham, ketakutan tumbal proyek adalah rumor yang membantu orang mencerna ketidakberdayaan dan rasa kehilangan mereka, apalagi yang berada di antara pembangunan pesat yang umumnya tidak menyentuh langsung mereka. Itulah pembahasan tentang kepercayaan yang telah dipercaya secara turun-temurun bahwa untuk membangun jembatan diperlukan tumbal manusia, lebih terkhusus lagi tumbal kepala manusia. Dan nyatanya hal itu tidaklah benar, karena hal itu merupakan kesalahan persepsi. Salah satunya saat insinyur Belanda mengatakan bahwa membuat jembatan dengan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Namun ketika insinyur Belanda tersebut menunjuk kepala, orang lokal mengatakan atau mempersepsikan bahwa untuk membangun jembatan harus menggunakan tumbal kepala. Dan itu terjadi secara turun-temurun, diceritakan dari satu orang ke orang lain, dan kemudian digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak pada masa itu yang bandel, yang tidak bisa diurus, yang suka keluyuran, dan lain sebagainya agar mereka mau diam, tidak nakal lagi. Nah, apalagi disebutkan bahwa tumbal proyek tersebut hanya membutuhkan kepala anak-anak yang maksimal berumur 13 tahun atau belum akil balik. Sehingga dengan cara seperti itu, orang tua akan bisa menakut-nakuti anaknya sehingga tidak nakal lagi, tidak keluyuran lagi. Jadi mau diam di rumah dia. Seperti itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Dan tonton selalu channel Bumi Datar untuk mendapatkan cerita misteri atau cerita urban legend lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.